Selamat berjumpa anak-anak sekalian. Apa kabar? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika dan materi yang akan kita pelajari adalah statistika. Nah, materi belajar kita ada 4 pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah pengertian statistika. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, membaca dan menafsirkan data. Serta yang keempat adalah diagram batang. Anak-anak sekalian, apakah yang dimaksud dengan statistika? Statistika adalah kumpulan data yang disusun dalam bentuk tabel atau daftar dan diagram yang menggambarkan masalah tertentu. Apakah yang dimaksud dengan tabel? Tabel adalah daftar yang berisi data atau informasi. Data itu bisa berupa keterangan yang benar, berupa angka atau kata-kata. Lalu berikutnya adalah diagram. Diagram adalah bentuk penyajian data dalam bentuk gambar. Anak-anak sekalian, dalam sebuah tabel atau daftar itu ada kolom turus dan frekuensi. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan kolom turus dan frekuensi dalam sebuah daftar atau tabel. Mana kata turus pada tabel adalah lambang untuk menghitung dalam bentuk garis tegak lurus. Fungsi turus dalam tabel itu adalah untuk mempermudah dalam membaca data. Sedangkan kata frekuensi pada tabel berarti kekerapan atau seringnya muncul suatu data. Boleh juga dikatakan frekuensi adalah jumlah data yang muncul. Anak-anak sekalian, ini adalah sekumpulan data ulangan matematika kelas 4. Nilai-nilai tersebut adalah 80, 60, 80, 40, dan seterusnya, seperti yang terlihat pada layar monitor anak-anak. Anak-anak sekalian, data-data ulangan itu bisa kita masukkan ke dalam sebuah tabel seperti pada gambar. Anak-anak perhatikan ada kolom nomor, kolom ulangan, kolom turus, dan kolom frekuensi. Nilai-nilai ulangan itu setelah diurutkan yang paling tinggi adalah 100, kemudian 90, 80, 70, 60, 50, dan 40. Tidak ada yang mendapatkan nilai 30, 20, atau 10. Mari kita lihat nilai yang tertinggi yaitu 100. Kita lingkari nilai 100, kemudian pada kolom turus kita buat satu garis. Kita lihat lagi nilai 100. Kita lingkari lagi, dan pada kolom turus kita tambahkan satu garis. Setelah tidak ada lagi nilai 100, kita lihat frekuensinya, berapa jumlahnya, dan ternyata jumlah siswa yang mendapat nilai 100 adalah 2. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan dengan nilai 90. Nilai 90 kita lingkari, kita buat satu garis pada kolom turus, pada bagian 90. Kita lingkari lagi nilai 90, kita buat garis lagi pada kolom turus, pada bagian angka 90. Kita lihat dan kita lingkari angka 90 berikutnya. Kita buat satu garis pada turus, dan kita lihat nilai 90 berikutnya. Ada satu lagi, dan ternyata tidak ada nilai 90 yang lain yang perlu kita lingkari. Sekarang kita hitung frekuensinya, dan frekuensi angka 90 ada 4, maka kita tuliskan angka 4. Demikian seterusnya sampai dengan nomor 7. Nah, anak-anak sekalian, setelah dilakukan dengan cermat, maka jadilah daftar seperti yang terlihat pada gambar. Anak-anak sekalian, dari tabel ini kita bisa melihat peserta ulangan matematika kelas 4 sebanyak 20 orang. Nah, anak-anak sekalian, mari kita membaca data dari tabel. Berdasarkan tabel tersebut, kita bisa membaca informasi sebagai berikut. Yang mendapat nilai 100 sebanyak 2 orang. Siswa dengan nilai 40
sebanyak 1 orang, dan nilai 90 diraih oleh sebanyak 4 orang. Anak-anak sekalian, mari kita sekarang menafsirkan data. Dari data yang terdapat pada tabel, kita bisa menafsirkan sebagai berikut. Nilai 70 merupakan nilai yang paling banyak diraih siswa, yaitu sebanyak 6 orang. Nilai yang terendah diraih 1 orang, dan nilai yang tertinggi yaitu nilai 100 diraih oleh sebanyak 2 orang. Anak-anak sekalian, mari kita lihat bentuk diagram batang dari data tersebut. Nah, sebelumnya kita perlu memperhatikan yang dimaksud dengan sumbu Y dan sumbu X. Yang dimaksud dengan sumbu Y adalah garis tegak lurus, seperti yang terlihat pada layar monitor anak-anak. Kemudian yang dimaksud dengan sumbu X adalah garis mendatar, seperti yang terlihat pada layar monitor anak-anak. Selanjutnya sumbu X dan sumbu Y itu saling berpotongan tegak lurus. Nah, anak sekalian, mari kita lihat penyajian data dalam bentuk diagram batang. Ini adalah kolom nilai dan ini adalah frekuensi nilai yang terlihat pada gambar. Kita lihat dulu, kita buat sumbu Y dan sumbu X. Sumbu Y berisi frekuensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan sumbu X kita lihat berisi tentang nilai yang diperoleh oleh anak-anak kelas 4. Anak-anak sekalian, ini adalah gambar batang nilai 40 yang diraih oleh 1 orang siswa. Ini adalah gambar batang nilai 50 yang diraih oleh 1 orang siswa. Ini adalah gambar batang yang diraih sebanyak 1 orang siswa, yaitu nilai 60. Dan ini adalah gambar batang nilai 70 yang diraih oleh 6 orang siswa. Dan ini adalah gambar nilai 80 yang diraih oleh sebanyak 5 orang siswa. Dan ini adalah gambar batang nilai 90 yang diraih oleh 4 orang siswa. Dan ini adalah gambar batang nilai 100 yang diraih oleh siswa sebanyak 2 orang. Nama diagram ini adalah diagram nilai ulangan kelas 4. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah latihan soal. Semoga anak-anak bisa memahami dan bisa menjawabnya dengan baik. Kalau anak-anak mempelajari video dengan cermat, maka anak-anak akan bisa menjawab dengan sempurna. Nah, sekian dan sampai jumpa. Sampai ketemu lagi pada video-video pembelajaran berikutnya dari Bapak. Salam sehat selalu.